Media Malaysia kagum, Indonesia tambah 3 pemain naturalisasi untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepak bola Indonesia melalui PSSI membuat gebrakan besar yang mengundang media internasional merasa kagum, terutama di kawasan Asia Tenggara atau di benua Asia. Di Asia Tenggara, Malaysia merasa kagum dengan kebangkitan Indonesia selama ini. Baru ini PSSI telah menaturalisasi 3 pemain Eropa yaitu, Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Matthijs Pelupessy. Mereka merupakan pemain Eropa yang level dan permainannya sudah terbukti dan menjadi kekuatan di setiap timnya. Mereka dinaturalisasi untuk persiapan menghadapi Australia dan Bahrain di babak kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan PSSI dalam membangun tim nasionalnya sangat serius. Indonesia ingin terus bertransformasi dan bersaing di internasional. Berbeda dengan Malaysia yang kembali gagal menaturalisasi 4 pemain barunya, yaitu mereka adalah Ishak Hayden, Ethan Wiateli, Mats Deijel, dan yang terbaru Brownhill. Bahkan pemerintah Malaysia akan membatasi dan memblokir perihal naturalisasi, dan akan mengutamakan pemain lokalnya untuk bersaing di dunia internasional. Kalau dibilang Malaysia seperti putus asa dengan naturalisasi, karena sering gagal dan menghabiskan banyak biaya. Beda kualitas dengan Indonesia, inilah 10 pemain naturalisasi timnas Malaysia yang dianggap gagal. Di urutan nomor 10 ada Litak. Litak merupakan pemain naturalisasi Malaysia asal Inggris yang resmi menjadi warga negara Malaysia pada tahun 2022 lalu. Pemain yang saat ini berusia 35 tahun dan sudah bermain sebanyak 9 laga bersama timnas Malaysia itu dianggap sudah terlalu tua saat dinaturalisasi. Di urutan nomor 9 ada Guilherme De Paula. De Paula diketahui menjadi warga negara Malaysia karena sudah tinggal 5 tahun berturut-turut di Malaysia. Pemain yang debut di timnas Malaysia di usia 33 tahun itu sayangnya selama membela timnas Malaysia hanya mencetak 1 gol. Di urutan nomor 8 ada Kiko Insa. Ia merupakan pemain naturalisasi timnas Malaysia yang pernah berkarir di Liga Indonesia bersama dengan Arema dan Bali United. Pemain yang lahir di Spanyol itu sayangnya hanya bermain sebanyak 4 pertandingan saja untuk timnas Malaysia. Di urutan nomor 7 ada Nakso Insa. Nakso Insa merupakan kakak kandung dari Kiko Insa yang berposisi sebagai gelandang dan sudah berusia 37 tahun. Namun sayangnya performanya bersama timnas Malaysia tidak begitu baik dan ia baru mencatatkan 2 laga saja bersama. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Malaysia dikabarkan tidak bisa mendaftarkan Kapten Go Ahead Eagles sebagai pemain naturalisasi Malaysia, dikarenakan dia ternyata tidak memiliki darah Malaysia dan dikabarkan dia memiliki darah Singapura melalui neneknya. Bahkan ada kabar mengatakan kalau dia memiliki darah Hindia Belanda. Gimana ini menurut kamu? Apakah ini menjadi calon pemain naturalisasi Singapura atau Indonesia bakalan mengangkutnya sebagai back kanan? Tulis di kolom komentar. Let's go. Just nak cakap aku cukup suka dengan progres Indonesia. Ya. Yeah. Aku cukup suka. Entah kenapa. Sebab ini adalah bukti bahawa kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk, pemain mana keluar masuk, tapi kita kekal berprinsip. Walaupun kekal berprinsip itu boleh melihat kita tewas 5-0 di Iraq pada bulan November ke Januari sebelum Piala Asia. Boleh waktu tu semua dah nak kecoh dah, Indonesia kalah 5-0. Walaupun boleh lihat kita kalah macam tu, tapi at the end of the day hang akan dapat hasil macam ni. Kekal berprinsip. World Cup expanded lah. Indonesia bahaya juga ni kalau mungkin ke World Cup ni. Diincar Malaysia, striker Rapid Vienna malah ingin gabung timnas Indonesia. Striker Rapid Vienna, Freddy Druif, yang dilaporkan memiliki darah Malaysia, mencuri perhatian netizen Indonesia. Hal ini berawal saat Freddy mengomentari postingan Eleanor Reinders dengan emotikon tepuk tangan dan jam pasir. Hal itu lantas membuat netizen Indonesia berkelakar bahwa Freddy langsung menanyakan asal-usulnya pada orang tuanya apakah dia memiliki darah Indonesia. Freddy Druif sendiri ramai dilaporkan akan dinaturalisasi oleh Malaysia sejak April lalu. Namun hingga sekarang belum ada kemajuan. Jadi bagaimana pendapatmu?